Assalamualaikum Sobat Siar. Pernahkah Anda membayangkan bahwa di atas kepala kita setiap malam terdapat miliaran bintang yang tersebar dalam galaksi-galaksi raksasa? Dan yang lebih mengejutkan adalah alam semesta ini tidak hanya luas, tapi juga terus berkembang dengan kecepatan yang sulit dibayangkan oleh pikiran manusia. Alam semesta yang mengembang. Pada 1922, Alexander Friedman, seorang matematikawan dan fisikawan Rusia, adalah orang pertama yang menunjukkan bahwa alam semesta tidak harus statis, seperti yang diperkirakan banyak ilmuwan pada masanya. Dia menggunakan persamaan relativitas umum Albert Einstein untuk memodelkan alam semesta secara matematis. Friedman menemukan bahwa solusi dari persamaan Einstein memungkinkan alam semesta untuk mengembang atau menyusut, tergantung kerapatannya. Ini bertentangan dengan gagasan Einstein tentang alam semesta yang statis, yang berdasarkan pada penambahan konstanta kosmologis ke dalam persamaannya. Friedman menyimpulkan bahwa alam semesta kemungkinan besar dinamis, baik mengembang maupun menyusut. Meskipun penemuan Friedman bersifat teoritis dan belum didukung oleh data observasional, pada saat itu ia meletakkan dasar bahwa pemahaman modern tentang ekspansi alam semesta. Pada tahun 1927 sampai 1931, George Lemaitre, seorang imam Katolik Belgia sekaligus fisikawan, adalah seorang pertama yang mengusulkan bahwa alam semesta berdasarkan sebuah titik awal yang sangat kecil dan padat. Ia juga menggunakan persamaan relativitas umum Einstein, juga melangkah lebih jauh dengan menghubungkannya dengan data astronomi. Pada tahun 1929, Edwin Hubble menggunakan teleskop Hooker di Observatorium Mount Wilson untuk mengamati galaksi-galaksi jauh. Dengan teliti, ia mencatat pola cahaya dari galaksi-galaksi tersebut dan menemukan sesuatu yang aneh. Spektrum cahaya mereka bergeser ke arah merah, redshift. Fenomena ini mirip dengan efek Doppler yang kita dengar ketika mobil bergerak menjauhi, suara klaksonnya terdengar lebih rendah. Dalam konteks astronomi, pergeseran merah ini berarti galaksi-galaksi tersebut sedang menjauh dari bumi. Namun yang lebih mencengangkan lagi adalah fakta bahwa semakin jauh sebuah galaksi, semakin cepat ia menjauh. Ini bukti kuat bahwa alam semesta tidak diam, ia sedang mengembang. Temuan Hubble ini kemudian dikenal dengan hukum Hubble, yang menjadi fondasi bahwa teori bahwa alam semesta berasalkan dari satu titik tunggal dalam suatu ledakan besar yang disebut Big Bang. Pada tahun yang sama, Lemaitre menerbitkan makalah menunjukkan bahwa alam semesta sedang mengembang berdasarkan pengamatan Edwin Hubble tentang pergeseran merah galaksi-galaksi jauh. Pada tahun 1931, Lemaitre mengusulkan ide revolusioner bahwa alam semesta berdasarkan dari ledakan dahsyat dari sebuah atom primeval atom yang sangat kecil dan padat. Ide ini kemudian dikenal dengan teori Big Bang. Fenomena redshift adalah kunci untuk memahami ekspansi alam semesta. Cahaya dari benda-benda langit yang jauh memiliki panjang gelombang yang lebih panjang daripada cahaya
benda-benda yang dekat. Ini karena ruang antara objek-objek tersebut sedang merenggang seiring waktu. Bayangkan alam semesta seperti balon yang sedang ditiup. Titik-titik pada permukaan balon akan saling menjauh satu sama lain saat balon mengembang. Begitu pula dengan galaksi-galaksi di alam semesta kita. Penemuan ini memberi jawaban atas pertanyaan fundamental. Jika alam semesta terus berkembang, maka di masa lalu alam semesta pasti lebih kecil. Jika kita mundur lebih jauh ke belakang dalam skala waktu kosmik, semua materi dan energi di alam semesta akan terkonsentrasi dalam satu titik tunggal. Itu awal dari segalanya, Big Bang. Pada tahun 1940-an, Fred Hoyle, seorang astronom Inggris, adalah pendukung utama teori steady state yang menyatakan bahwa alam semesta selalu ada dan tidak memiliki awal dan akhir. Hoyle mengejek teori Big Bang dengan menggunakan istilah Big Bang secara sarkastik, tapi istilah ini menjadi populer. Fred Hoyle berpendapat jika Big Bang benar-benar terjadi, mestinya ada sisa atau fosil dari ledakan tersebut. Pada tahun 1965, Arno Penzias dan Robert Wilson, mereka secara tidak sengaja mendeteksi sinyal radio lemah yang datang dari segala arah di langit. Sinyal ini adalah gema dari Big Bang, cahaya pertama yang dilepaskan ketika alam semesta akhirnya cukup dingin untuk menjadi transparan. Radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik GMB. Radiasi latar belakang gelombang mikro dari berbagai arah di angkasa merupakan salah satu bukti utama teori Big Bang. Radiasi ini adalah sisa panas dari dentuman besar yang terdeteksi secara beragam di seluruh alam semesta. GMB memberikan gambaran tentang alam semesta saat usianya baru 380.000 tahun. Ketika para ilmuwan mempelajari pola fluktuasi dalam GMB, mereka dapat memahami distribusi materi di alam semesta awal, serta parameter fundamental seperti tingkat ekspansi alam semesta. Penemuan radiasi latar belakang kosmik GMB menjadi bukti kuat dari teori Big Bang. Cosmic Microwave Background adalah jejak ledakan besar. Tahapan terjadinya Big Bang. Big Bang bukanlah ledakan dalam arti tradisional, tetapi merupakan ekspansi ruang itu sendiri. Berikut adalah tahapan-tahapan penting dalam sejarah alam semesta. Singularitas awal, 0 detik. Semua materi, energi, ruang dan waktu terkonsentrasi dalam satu titik, tak terhingga, kecil dan padat. Inflasi kosmik, 10⁻³ detik, merupakan sepersekian detik. Alam semesta mengembang secara eksponensial, tumbuh dari ukuran subatomik menjadi jutaan kali lipat lebih besar. Era radiasi, 380.000 tahun setelah Big Bang, suhu alam semesta mulai turun, memungkinkan elektron bergabung dengan proton, membentuk atom netral. Cahaya pertama bergerak menciptakan radiasi alam semesta kosmik atau CMB. Pembentukan galaksi ratusan juta tahun kemudian, gravitasi mulai mengumpulkan gas dan debu membentuk bintang-bintang pertama dan galaksi. Seberapa luas alam semesta ini? Ketika alam semesta ini mengembang, muncul sebuah pertanyaan.
seberapa luas alam semesta ini. Saat ini, alam semesta yang dapat kita amati disebut alam semesta teramati, memiliki diameter 93 miliar tahun cahaya. Namun, ini hanya sebagian kecil dari total alam semesta, karena alam semesta terus berkembang. Ada wilayah-wilayah yang begitu jauh, sehingga cahayanya belum sempat mencapai kita. Bahkan, beberapa teori menyatakan bahwa alam semesta mungkin tak terbatas, sebuah konsep yang sulit dipahami oleh otak manusia. Namun meskipun alam semesta sangat luas, ia juga sangat kosong. Sebagian ruang di alam semesta adalah kehampaan, dengan galaksi-galaksi tersebar sangat jarang. Misalnya, jarak antara bumi dan bintang terdekat Proxima Centauri adalah sekitar 4,24 tahun cahaya. Bandingkan ini dengan diameter galaksi Bima Sakti yang mencapai 100.000 tahun cahaya. Misteri yang belum terpecahkan, penemuan Edwin Hubble, fenomena redshift, radiasi latar belakang kosmik, dan teori Big Bang telah membawa kita lebih dekat memahami asal-usul alam semesta. Namun masih banyak misteri yang belum terjawab. Apakah yang menyebabkan inflasi kosmik? Bagaimana nasib alam semesta di masa depan? Apakah ada batas akhir dari alam semesta? Yang pasti, alam semesta ini jauh lebih luas dan kompleks daripada yang bisa kita bayangkan. Setiap kali kita menatap langit malam, kita melihat potongan sejarah kosmik bintang-bintang yang bersinar adalah jejak dari masa lalu yang jauh. Sementara ruang di antara mereka adalah bukti bahwa alam semesta terus berkembang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.